ditangkap oleh mata kita. Ultraviolet UV nggak bisa dilihat, ya, X-ray nggak bisa dilihat, gamma ray, cosmic ray, apalagi angelic dan divine misalnya. Apalagi kalau kita hanya membatasi pada apa yang kita lihat, sangat sempit sekali dunia ini, atau dunia yang kita pahami sangat sempit. Karena di bawah itu ada red infra, ada microwave, nggak bisa dilihat. Bukan berarti nggak ada. Jadi pemahaman saya tentang alam gaib itu, alam gaib itu memang tidak dilihat, tapi bukan berarti tidak ada. Nah makanya kalau saya melihat ada itu titik pertemuan antara sains dan agama, ada sebenarnya. Dan umat Islam sudah mengeksplor semua realitasnya. Bisa dilihat ini. Ini bidang-bidang klasifikasi ilmu nih yang saya itu. Jadi ada logika, ada fisika, matematik, dan metafisik. Ini berapa cabang ilmu pengetahuan ini dikembangkan. Di dalam Rosain dan di dalam Asyifa, ini ada semua. Astronomi, ilmu hayat, dibahas oleh Ibnu Sina 680 halaman. Zoologinya 500 halaman. Geometrinya 480 halaman. Semuanya 6.330 halaman. Itu ditulis oleh seorang ensiklopedik. Nah, jangan ada kesan bahwa kemudian Islam itu hanya mengembangkan ilmu-ilmu agama. Enggak, mereka juga mengembangkan ilmu-ilmu fisik. Dan saya agak terperangah ketika membaca bahwa teori gravitasi sudah ada di dalam Rasail Ikhwan Sultan. Abad ke-10 dia mengatakan kalau Anda ingin tahu bentuk bumi yang nggak mungkin terlihat ya secara fisik karena besarnya, ambillah telur yang sudah matang, potong dua, maka Anda akan melihat kuning telur itu adalah pusat dan itu magnetik. Dan sifat magnet itu akan menarik semua objek dari semua arah, maka bumi mestilah bulat. Begitu. Dan kemudian yang paling berat pasti paling dekat dengan inti, maka tanah dan batu-batuan itu adalah paling dekat dengan bumi. Disusul dengan air, laut kan? Habis itu disusul oleh udara. Dan habis itu disusul oleh ether yang panas karena dekat dengan bulan. Ini kan prinsip gravitasi sudah ada di situ sebenarnya, ya kan? Karena itu saya merasa bahwa ya jangan hanya mengkaji yang barat. Saya katakan sains barat harus dikuasai. Nanti sama sekali tidak ada. Saya baca juga quantum physics. Artinya, tapi kita harus bisa bandingkan. Ada pembanding gitu. Nah kita tuh hanya mempelajari barat saja. Jadi kita buruk baiknya nggak kelihatan karena nggak ada dibandingkan. Ya. Jadi kalau kita bisa membandingkan, maka kita bisa ini sains Islam lemahnya di mana, sains barat lemahnya di mana. Dan kalau kita bisa mensintesakan antara sains barat dan sains Islam misalnya atau Timur itu luar biasa. Kita akan menjadi contoh lagi seperti yang pada zaman keemasan ini, kontribusi macam-macam. Ya, optik Ibn Haytham itu mempengaruhi Roger Bacon, Didelot dan Kepler. Ya. Teori siapa Al-Ghazali ternyata mempengaruhi David Hume dan menemukan tentang kausalitas. Ya. Al-Biruni sudah menemukan gravity spesifik. Ya. Yang tidak mungkin tanpa ada teori gravitasi. Dialah yang pertama mengkritik Aristoteles yang mengatakan bahwa gravitasi dua, langit dan bumi, sehingga ada yang melayang, ada yang jatuh. Al-Biruni mengatakan enggak, gravitasi itu ya bumi, ya, pusat bumi, tapi yang melayang dan jatuh itu karena perbedaan gravitasi spesifik. Dan ditimbang itu, emas sekian, udah ditimbang gitu. Dan ini abad ke-11. Dan dia sudah mengukur keliling bumi. Coba. Tidak nunggu Vasco da Gama dan Columbus. Dia sudah mengukur keliling bumi dengan menggunakan trigonometri dan juga penelitian lapangan di gunung. Dan dia nilai yang dia berikan itu 24.000 mil 700 sekian. Yang benarnya 24.000 mil 500. Jadi beda 180-an saja dengan yang modern coba. Dan itu terjadi karena Al-Biruni menganggap bumi itu bulat sempurna, sementara sebenarnya agak lonjong dikit. Jadi saja beda. Tapi bayangkan, abad ke-10 umat Islam sudah fix mengatakan bahwa bumi itu bulat. Ya, di barat masih mengatakan Ptolemeus gitu, ya. Nah itu. Jadi dan teori evolusi ini tidak berhenti pada bumi. Ibu Karina menyinggung Miskawayh.
Miskawi kata Iqbal dalam bukunya Al-Fawzul Askur juga